Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu menerangkan tentang kedudukan hadis, ijma, dan qiyas. Langsung saja, yang pertama yaitu menerangkan tentang kedudukan hadis atau biasa kita sebut dengan sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul yang menjadikan bagi umatnya di samping sebagai ajaran hukum, baik yang diterima dari Allah yang berupa Al-Quran maupun yang ditetapkan sendiri yang berupa sunnah. Sekali masalah yang sulit ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama, maka banyak orang mencarinya dalam sunnah. Selain diindikasikan dalam Al-Quran, para ulama pun telah bersepakat untuk menetapkan sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Sunnah yang dijalankan Nabi pada dasarnya adalah kehendak Allah, dalam arti bahwa sunnah itu sebenarnya adalah risalah dari Allah yang manifestasikan dalam ucapan, perbuatan, dan penetapan Nabi. Maka sudah sepantasnya, bahkan seharusnya bila mana sunnah Nabi dijadikan sumber dan landasan ajaran Islam. Yang kedua yaitu kedudukan ijma. Kebanyakan ulama menetapkan bahwa ijma dapat dijadikan hujah dan sumber ajaran Islam dalam menetapkan suatu hukum. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila mujtahid telah sepakat terhadap ketetapan hukum suatu masalah atau peristiwa, maka mereka wajib diikuti umat. Ijma dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang di dalam Al-Quran atau Sunnah itu tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Yang ketiga yaitu kedudukan qiyas. Qiyas menduduki tingkat maksudnya setelah Al-Quran, hadis, ijma, lalu qiyas. Dikarenakan dalam suatu peristiwa bila tidak terdapat hukumnya yang berdasarkan nas, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain yang mempunyai kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran. Mereka mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'tabiru ya ulil absar, yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi